Untuk analisa usaha bakso cuanki Mangkumis. Lalu di sini ada anggota kelompok. Pertama ada saya Mita Mayanti dan Evita Lestari. Pertama di sini ada latar belakang usaha. Akan dibacakan oleh Rika. Bisa pertama itu adalah latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia, dengan berbagai macam pekerjaan dan profesi. Mulai dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan lebih sampai dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga kerja saja untuk bekerja. Menjadi negara berkembang, tentu saja hal ini menyebabkan pendidikan dan ekonomi di Indonesia yang masih kurang dalam segi pemerataan, menyebabkan kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu pekerjaan yang dipilih masyarakat adalah pada sektor informal untuk menghindari pengangguran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terbilang cukup mudah dan memerlukan modal yang tidak cukup besar, salah satunya sebagai pedagang cuanki. Pedagang cuanki merupakan pedagang yang menjual jajanan makanan yang berkuah, kaldu, umumnya berisi bakso, somai goreng, tahu putih, dan ada juga yang membawa mie instan. Selanjutnya di sini ada profil usaha. Bakso cuanki ini mungkin tidak sepopuler bakso urat yang menjadi makanan khas Kota Bandung. Seperti halnya bakso urat, sebetulnya bakso cuanki juga menggunakan bahan dasar yang sama, yakni tapioka dan daging sapi. Hanya saja penyajian yang sedikit berbeda dengan bakso urat. Bakso cuanki Mangkumis ialah bakso cuanki khas Bandung, Indonesia. Semacam butiran bakso yang berbahan dasar daging sapi sebagai bahan baku utamanya, yang disajikan secara langsung kepada pembeli. Istilah lainnya bisa dibilang bakso cuanki yang disajikan dengan tambahan pangsit tahu, kulit, dan tahu putih. Bakso cuanki berasal dari kata cari uang jalan kaki. Hal ini tentu sejalan dengan cara berjualan cuanki. Zaman dahulu, cuanki dijual dengan cara dipangkut dan berjalan kaki. Deskripsi perusahaan. Yang pertama ada nama pemilik atau owner, yaitu ada Bapak Asep atau Mangkumis. Yang kedua nama perusahaan, yaitu Bakso Cuanki Mangkumis. Yang ketiga ada tanggal berdiri, yaitu tanggal 28 November 2022. Alamat perusahaan Jalan Kaki RT 07 RW 016 nomor 68 Cengkareng, Jakarta Barat. Jenis perusahaan yaitu optimasi atau bidang makanan. Jumlah karyawannya yaitu ada 6 dan produknya yaitu bakso cuanki. Selanjutnya ada aspek-aspek yang harus dibahas. Yang pertama ada aspek legalitas. Satu, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Bentuk kegiatan usaha di Bakso Cuanki Mangkumis merupakan usaha perorangan. Bakso Cuanki Mangkumis ini dipimpin oleh satu orang. Begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produksi, maupun keuangan, semuanya dihandle oleh satu orang ini. Bakso Cuanki Mangkumis ini belum memiliki izin usaha yang lengkap. Hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang kedua ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundang, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat kepemilikan tanah dan izin lokasi secara lisan. Yang ketiga ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah, dengan adanya usaha Bakso Cuanki Mangkumis ini, pemerintah banyak memberikan dukungan terhadap para pengusaha UMKM, khususnya terkait tentang perizinan usaha di bidang kuliner. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Satu, analisis pasar. Pada usaha ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang tiap zaman semakin bertumbuh.
dibanding kondisi normal. Kedua, analisis persaingan, yaitu analisis SWOT. Satu, kekuatan atau strength. Usaha ini mampu memenuhi perizinan usaha. Selain itu, memiliki karyawan yang profesional, terlatih di dalam keahlian masing-masing, dan produknya juga unik yang dihasilkan dari bahan-bahan berkualitas dan menggunakan sambal dari cabai hijau dengan cara membedakan dengan metode yang lain. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Usaha ini mudah ditiru dikarenakan masyarakat menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal, sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menemui usaha yang sama seperti bakso Jongki Mangkok sini, dan bahan yang tidak bisa lama atau tanpa pengawet. Yang ketiga ada peluang opportunity. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan lainnya. Contohnya dari rasa yang enak. Yang keempat ada ancaman atau threat. Ancaman dari usaha ini yaitu banyak pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Yang ketiga ada strategi bauran pemasaran. Satu, produk. Makanan yang kami produksi yaitu bakso Jongki Mang Tumis yang sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan yang berkualitas sehingga para konsumen tidak perlu khawatir. Yang kedua ada price. Tiap bisnis bakso Jongki Mang Tumis dapat dijangkau dengan harga 1.000 untuk satu varian produk. Yang ketiga ada place, yaitu penentuan lokasi usaha, yaitu di rumah saya sendiri yang terletak di Jalan Bakti RT 07 RW 016 nomor 68 Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga dapat menghemat biaya atau bunga sewa serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Dengan lokasi usaha ini sangat strategis dan mudah dijangkau. Yang keempat ada promosi. Bakso Cuanki ini dipromosikan dengan cara berkeliling di sekitar daerah Cengkareng. Selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Analisis penjualan usaha. Bakso Cuanki ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan yang kerjanya itu dimulai dari pukul 10 siang sampai 11 malam. Selanjutnya ada analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 6 orang karyawan dalam bidang pembuatan, bidang pemasaran, bidang akuntan. Untuk upah tergantung penjualan karyawan masing-masing. Jika penjualan tinggi, maka karyawan akan mendapatkan upah yang tinggi. Selanjutnya ada analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari pemilik dan karyawan. Di sini ada aspek teknik dan teknologi. Analisa lokasi bisnis yaitu di Jalan Bakti RT 07 RW 016 nomor 28 Cengkareng, Jakarta Barat. Namun untuk pemasaran sendiri lokasi berada di sekitar Cengkareng. Yang kedua ada analisa lokasi produksi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan 35 sampai 50 porsi. Pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh daerah Cengkareng. Ketiga ada analisa layout pabrik. Bisnis ini tidak memiliki pabrik karena bisnis ini hanya bisnis rumahan. Selanjutnya ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan
modal. Bahasa cuanki memulai usaha menggunakan modal dari ownernya, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Lalu di sini ada analisis kebutuhan investasi awal. Di sini bisa terlihat ada prima tetapnya itu totalnya ada 2.182.000. Lalu di sini ada modal kerja sebesar 7.732.000 dan biaya operasionalnya yaitu ada gaji karyawan, listrik dan air itu sebesar 1 juta rupiah. Yang ditotalkan itu kurang lebih 10.914.000. Lalu di sini ada kas masuk totalnya itu ada 545.500 itu untuk biaya penyusunan per tahun. Lalu di sini juga ada penghitungan laba sebelum pajak sebesar 27.798.500 dan laba setelah pajaknya ada 27.659.508.000. Aliran kas masuk ke sini itu sebesar 28.205.8 rupiah dan margin keuntungannya itu sebesar 38%. Lalu di sini ada return of assetnya sebesar 12% atau 12,67 dan ROI-nya atau return of investment-nya itu sebesar 2,53 atau 25% dan ROI-nya itu 2,51 atau 25% serta break-even point atau BEP yaitu sebesar 411,58. Di sini ada estimasi cash flow, ada kas masuk dan kas keluar. Total kas masuk di sini di tahun pertama 82.914.000, lalu tahun kedua 72 juta, tahun ketiga 72 juta, tahun keempat dan 72 juta. Kas keluarnya itu di saldo akhir kasnya itu 69 juta pada tahun pertama, 139 juta pada tahun kedua, 208 juta pada tahun ketiga dan tahun keempat 275 juta. Di sini ada penghitungan payback periode itu total usaha bahasa cantik ini dinilai layak karena jangka waktu pemberian modal usaha itu hanya selama 4,6 bulan saja. Dan di sini ada average rate of return sebesar 5%. Lalu di sini ada net present value-nya atau NPV. Di sini itu NPV-nya sebesar 110.638.32 rupiah. Dan profitability index-nya itu sebesar 10,2%. Lalu di sini ada aspek ekonomi dan sosialnya. Ada dampak positif dari aspek ekonomi. Pertama, menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga dari owner. Lalu memiliki kebanggaan sendiri jika usaha yang dijalani ini menjadi sukses. Lalu usaha ini itu termasuk usaha sampingan dari owner sendiri. Karena bebas sewa tempat, menggunakan rumah sendiri tanpa harus menyewa tempat usaha karena dia berjualannya kan keliling. Lalu yang selanjutnya tidak ada namanya PHK dikarenakan dia sistemnya itu kan sistem store. Jadi kalau misalkan semakin banyak si karyawan tersebut berjualan pada hari itu, maka semakin banyak pula hasil yang didapatkan. Kendalanya itu biasanya itu terkendala di modal, karena jika ingin meluaskan usahanya maka perlu banyak modal lagi agar usahanya itu
di sini ada dampak positif sosial. Pertamanya itu diterima oleh masyarakat. Yang kedua, apabila usahanya ini sukses, maka bakso cuanki ini bisa menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga itu dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil. Jadi masyarakat itu lebih memahami tentang adanya usaha-usaha kecil di lingkungan sekitar. Lalu meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil baik mikro maupun makro. Yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Pertama itu ada analisa lingkungan operasional, ada pemasok. Pemasoknya itu bakso cuanki Mangkumis ini berasal dari Bekasi. Jadi dia ini bakso paksi, tahu putih atau kulitnya itu dikirim dari sana ya. Sehingga bahan-bahan yang dipilih juga tentunya berkualitas dan layak untuk dijual. Lalu untuk pelanggannya ini banyak masyarakat yang menyukai bakso cuanki dikarenakan bakso cuanki ini kan makanannya termasuk makanan berat yang bisa ditemukan di mana aja nih, karena kan suka lewat tuh di depan rumah, jadi tinggal dipanggil aja. Lalu ada pegawai dan tenaga kerja beranggotakan 6 orang, di mana memberikan masukan finansial bagi pemilik maupun karyawan yang terjun ke dunia bisnis ini. Yang kedua ada analisa lingkungan jauh. Pertama ada ekonomi. Daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini, maka bakso cuanki Mangkumis ini harganya ini terjangkau banget sehingga bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Lalu ada sosial dan budaya. Dari hasil riset masyarakat di lingkungan bisnis memiliki opini dan gaya hidup bahwa mengonsumsi makanan berat itu merupakan hal yang sangat diperhatikan, karena mereka lebih memilih makanan yang mengenyangkan dengan harga yang murah. Bakso cuanki ini kan dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.000. Lalu untuk teknologi, peralatan yang digunakan bakso cuanki ini masih sederhana karena masih menggunakan kompor minyak tanah, bukan gas. Lalu masih menggunakan gerobak pikul, tapi dalam mengatur ke sana bahan baku dari memasak menggunakan teknologi smartphone. Di sini ada dokumentasi hasil wawancara kami. Pertama ada Ibu Auna, lalu di sini ada gerobak pikul, bakso cuanki. Di sini ada stok vaksin dari pemasok. Di sini ada stok baksonya, lalu di sini ada tampak samping kanan gerobak pikul, ada saus, ada sendok, lalu di sini ada mangkok di dalam sini, ada cupa dan lain-lain. Nah di sini ada bagian dandangnya, dan di sini untuk mencuci mangkoknya, serta ada kompornya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh.